Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sisi Lain. Mari simak video berikut ini sampai akhir supaya kita bisa menangkap informasi yang telah disajikan. Namun, sebelum melanjutkan, silahkan kalian subscribe channel ini terlebih dahulu supaya kami lebih bersemangat lagi dalam menyajikan informasi bermanfaat lainnya. Nabi Yusa adalah salah satu nabi yang juga diberikan Allah sebuah mukjizat. Meski namanya tidak setenar dengan nabi-nabi lain, karena tidak masuk dalam daftar 25 nabi yang wajib diketahui, namun Nabi Yusa juga banyak diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Nabi Yusa dikenal dalam agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam agama Yahudi, tentunya Yusa lebih diagungkan karena pernah menjadi pemimpin mereka. Sementara dalam agama Nasrani, Yusa juga sangat dikenal karena beberapa kali disebutkan dalam Alkitab. Meskipun namanya tidak pernah disebutkan secara tersurat di Al-Quran, agama Islam mengakui adanya Nabi Yusa. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan untuk tidak terbenam hanya karena seorang manusia kecuali untuk Yusa, yakni pada malam-malam dia berjalan di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Yusa telah bergabung dengan kelompok Nabi Musa saat mereka masih berada di Mesir. Ia merupakan murid yang taat dan setia pada gurunya. Karena kesetiaan dan kecerdasannya inilah, Nabi Musa mempercayainya sebagai pemimpin Bani Israel kelak setelah ia wafat. Yusa pun memegang amanah Nabi Musa dan menjadi pemimpin yang bijak bagi Bani Israel. Diceritakan setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, tanah suci Baitul Maqdis untuk Bani Israel berhasil dibuka Nabiullah Yusa, yang merupakan seorang nabi dan panglima perang. Allah memberinya karunia dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Yusa adalah ia sanggup menahan matahari. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor, yaitu guru besar Universitas Islam Yordania, dalam kitabnya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih seputar para Nabi dan Rasul. Syekh Umar menceritakan Nabiullah yang berperang untuk membuka sebuah desa itu adalah Yusa bin Nun, salah seorang nabi Bani Israel. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi Nabi Musa dalam hidupnya. Beliau juga yang menemani Nabi Musa dalam perjalanannya kepada Nabi Khidir. Allah memberinya wahyu setelah Nabi Musa wafat dan Musa mengangkatnya sebagai penerusnya di Bani Israel. Nabi Yusa adalah pemimpin yang berkat jasanya tanah suci bisa direbut kembali. Dengan pasukannya, Yusa berangkat ke kota yang hendak ditaklukkannya itu. Dia mendekati kota itu pada waktu asar di hari yang sama. Ini berarti kesempatan untuk membuka kota itu tidaklah banyak. Karena berperang di malam hari tidaklah mudah dan bisa jadi hari itu adalah hari Jumat. Dia harus menghentikan perang begitu matahari terbenam. Karena bagi Bani Israel, perang di hari Sabtu hukumnya adalah haram. Maka dia harus mundur dari kota itu sebelum merebutnya. Dan ini memberi peluang kepada penduduk kota untuk memperkuat pasukannya, memperbaiki benteng-bentengnya, dan menambah kekuatan senjatanya. Nabi Yusa pun menghadap matahari dan berkata kepadanya, "Kamu diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian Yusa berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Atas izin Allah, matahari pun berhenti dan tidak tenggelam hingga Bani Israel memenangkan peperangan. Secara teknis, matahari tidak menghentikan perjalanannya, melainkan bumi yang berhenti berputar. Ini adalah keajaiban yang diberikan Allah kepada Nabi Yusa.
Nabi Yusa memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ia juga sangat taat kepada Tuhan dan selalu mengingatkan pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Nabi Yusa juga diceritakan di surah Al-Maidah ayat 22 hingga 23 sebagai kesatria gagah berani. Ia meninggal di usia 110 tahun dan sejak itu sering disebutkan di berbagai literatur. Kisah Nabi Yusa ini diyakini kebenarannya karena bukan hanya kitab suci saja yang menceritakan. Berdasarkan penemuan arkeolog, terdapat surat-surat yang berasal dari kerajaan kuno di abad ke-14 sebelum Masehi yang menyebutkan keadaan negeri Kanaan. Kemungkinan surat tersebut menceritakan negeri Kanaan yang diduduki oleh Nabi Yusa. Nah, demikianlah kisah Nabi Yusa yang jarang kita ketahui. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.